Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kali ini kita akan membuat satu program untuk mengkonversi pecahan uang. Pecahan uang. Nah, uang yang digunakan di Indonesia itu dalam mata uang rupiah. Dan pecahannya itu ada 100.000, 50.000, 75.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, 500 rupiah, 200 rupiah, 100 rupiah. Nah, jadi di sini kita gunakan aplikasi Codeblock dengan versi 17.12. Nah, yang kita gunakan ialah header IAStream. Lalu kita gunakan juga using namespace std agar kita dapat menggunakan std atau berkas-berkas dari std yang kita gunakan. Nah, jadi pertama-tama itu kita deklarasikan program utamanya. Jadi dengan menuliskan integer main. Lalu kita buka program dengan tanda kurung awal buka. Lalu kita deklarasikan variabel yang digunakan. Jadi variabel yang kita gunakan kali ini ialah uang untuk jumlah mata uang, jumlah uang total, lalu rupiah, misalkan nanti ada 69 rupiah atau 9 rupiah, lalu 1.000 garis bawah 100 ini artinya 100.000, ini 75.000, ini 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, 500 rupiah, 200 rupiah, 100 rupiah. Nah, lalu kita gunakan cout, program menghitung pecahan uang. Jadi string atau kalimat ini akan tampil di layar outputnya. Nanti tulisan program menghitung pecahan uang. Lalu cout, masukkan nilai uang Anda. Nanti akan tampil kalau kalimat masukkan nilai uang Anda. In uang. Nah, ini kita masukkan uang. Lalu misalkan di sini sudah masuk nih kondisinya. Misalkan kita akan menggunakan 125.000. Nah, nanti jika uang lebih besar dari 100.000, maka lakukan hal ini, yaitu 100.000, 1.000 garis bawah 100 sama dengan uang dibagi 100.000 dengan uang sama dengan uang modulo 100.000. Nah, jadi misalkan di sini 1.000, 100.000, 1.000 garis bawah 100 itu sama dengan uang dibagi 100.000. Nah, jadi uang ini dibagi 100.000. Hasilnya 1. Nanti sisanya ada 25.000. Nah, jadi uang nanti masuk jadi 25.000 ini masuk ke nilai uang. Karena di sini ada perintah uang sama dengan uang modulo 100.000. Nah, jika uangnya lebih kecil dari 100.000, maka else 1.000 garis bawah 100 sama dengan 0. Nah, jika uangnya itu kurang dari 100, maka otomatis uang 100.000-nya itu 0. Nah, lalu kita ke yang lebih kecil lagi, yaitu uang lebih besar dari 75. Nah, artinya uang ini, sisa uang yang di sini lebih besar dari 75. Benar atau enggak? Kalau konsepnya gini, kita contohnya 25.000, tidak sama. Lebih kecil dari 75.000, maka statementnya itu dilewatkan. Tapi jika uangnya misalnya 80, maka 1.000 garis bawah 75 sama dengan 80.000 bagi 75.000. Jadi hasilnya 1. Lalu sisa baginya itu ialah 5.000. Jadi 5.000 bakal masuk ke uang. Lalu jika tidak, 1.000 garis bawah 75 sama dengan 0. Kayak seperti contoh ini kan 25.000. Berarti lebih kecil daripada 75.000. Maka otomatis 1.000 garis bawah 75 ini 0. Artinya pecahan 75.000 itu 0 atau tidak digunakan. Nah, setelah itu ke pecahan yang lebih kecil lagi, yaitu pecahan 50.000. Nah, pecahan 50.000 ini jika uangnya itu lebih besar dari 50.000 dan lebih kecil dari 75.000, maka akan melakukan statement ini. Di mana 1.000 garis bawah 50 sama dengan uang dibagi 50.000. Lalu uang sama dengan uang modulo 50.000. Nah, misalkan nanti uangnya itu ada 50.000.
Nah, 50.000 nanti akan masuk 1.000 garis bawah 50 sama dengan 50.000 bagi 50.000. Hasilnya 1. Lalu uang sama dengan uang modulo 50.000. Jadi uang sama dengan 50.000 modulo 50.000. Hasilnya itu 0. Nah, tapi dalam kasus yang uang yang kita contohkan ini kan 25.000. Jadi dia masuk ke else karena dia lebih kecil dari 50.000. Lalu kita masuk ke pecahan uang yang lebih kecil lagi yaitu 20.000. Jika uangnya lebih besar dari 20.000 dan yang artinya lebih kecil dari 50.000, uang ini maksudnya yang sisa uang modulo ini ya. Nah, jadi 1.000 garis bawah 20 sama dengan uang dibagi 20.000 yang artinya uang 20.000 itu sama dengan uang dibagi 20.000. Berapa sih lembarnya? Nah, di sini uang sama dengan 25.000. Karena 25.000 ini lebih besar dari 20.000, maka statement ini akan dieksekusi oleh program. Nah, jadi 25.000, jadi 1.000 garis bawah 20 itu sama dengan 25.000 dibagi 20.000. Hasilnya itu akan mendapat integer 1. Nah, uangnya, jadi misalkan udah diambil 20.000 satu, jadi tinggal uangnya kan sisa 5.000. Nah, uang 5.000 ini akan masuk ke nilai sini, uang. Jadi uang modulo 20.000 adalah uang dibagi 20.000 dan sisanya itu akan masuk ke nilai variabel uang ini. Tapi jika misalkan uangnya itu lebih kecil dari 20.000, maka tidak akan dieksekusi pertanyaan ini. Lalu akan masuk ke if yang selanjutnya. Jadi if ini sebagai kondisinya. Lalu masuk lagi ke uang lebih besar dari 10.000 yang artinya juga lebih kecil daripada 20. Nah, jadi 1.000 garis bawah 10 sama dengan uang per 10.000. Lalu dengan uang sama dengan uang 10.000. Misalkan untuk kasus contoh kita sini kan dia adalah uangnya itu 5.000. Jadi tidak masuk di sini. Nah, jadi tidak akan dieksekusi pernyataan ini. Nah, tapi misalkan uangnya 15.000 kan lebih besar daripada 10.000. Maka 1.000 dari 10 ini sebenarnya 15.000 per 10.000. Karena integer maka diambil 1. Lalu uangnya ini akan masuk uang sama dengan uang modulo 10.000. Jadi 15.000 modulo 10.000 itu menghasilkan sisa 5.000. Jadi sisanya 5.000. Tapi jika tidak maka tidak dieksekusi. Nah, lalu pecahan selanjutnya ialah pecahan 5.000. Nah, pecahan 5.000 ini apabila uangnya lebih besar atau sama dengan 5.000. Jadi kalau 5.000 maka akan dieksekusi di sini. 1.000 garis bawah 5 sama dengan uang per 5.000. Dengan uang sama dengan uang modulo 5.000. Nah, jadi kan uangnya 5.000 ini dicontoh. 5.000 masuk ke sini, 5.000 lebih besar sama dengan 5.000. Benar kan? Maka akan dieksekusi pernyataan ini. 1.000 garis bawah 5 sama dengan 5.000 bagi 5.000 sebenarnya 1. Nah, sisa baginya kan 0, maka uangnya 0. Jadi sisa uangnya itu 0. Nah, jadi lalu kepecahan ke uang 2.000 sama seperti yang sebelumnya. Jadi jika uangnya lebih besar sama dengan 2.000 maka akan dieksekusi. Tapi jika tidak maka 1.000 garis bawah 2 itu otomatis 0. Nah, misalkan dia uangnya 4.000, nanti 1.000 garis bawah 2 sama dengan 4.000 bagi 2.000 yaitu 2. Lalu modulonya 0, jadi uangnya 0. Lalu selanjutnya jika uang sisa di sini masih lebih besar daripada 1.000, maka akan dieksekusi. 1.000 garis bawah 1 sama dengan uang dibagi 1.000, lalu uang sama dengan uang modulo 1.000. Jika tidak, 1.000 garis bawah 1 sama dengan 0. Nah, jika di bawah 1.000, maka otomatis 1.000 satunya ini 0. Tapi jika di atas 1.000 dan kurang dari 2.000, maka akan dieksekusi pernyataan ini. Lalu masuk ke pecahan selanjutnya ialah pecahan 500. Pecahan 500 itu jika misalkan uangnya itu lebih besar sama dengan 500 dan lebih kecil dari 1.000, maka akan dieksekusi pernyataan ini. Namun jika tidak, otomatis misalkan uangnya itu kurang dari 500, maka tidak akan dieksekusi. Dan
Rp500 itu sama dengan nol karena tidak ada. Tapi misalkan jika dia lebih kecil maka akan masuk ke bawahnya. Jika uang lebih kecil, lebih besar dari 200, tapi lebih kurang dari 500. Nah, jadi kita akan mengeksekusi rupiah garis bawah 200 sama dengan uang dibagi 200. Misalkan uangnya 300, maka akan dieksekusi. Tapi misalkan uangnya 100, maka tidak akan dieksekusi pernyataan ini. Jadi rupiah garis bawah 200 sama dengan 300 per 200. Jadi 1 karena integer. Ingat ya, karena integer. Lalu uang sama dengan uang modulo 200. Jadi bisa uang sama dengan 300 modulo 200. Jadi 100. Jadi uang masuk bisa 200. Tapi jika misalkan 100, maka otomatis rupiah 200 itu sama dengan 0. Nah, lalu kita masuk ke pecahan uang terakhir yaitu Rp100. Jadi Rp100 ini misalkan uangnya itu Rp150, maka akan dieksekusi. Tapi jika Rp50, maka tidak akan dieksekusi. Jadi pilih ke else ini. Nah, lalu misalkan uangnya itu lebih besar daripada 100, maka rupiah garis bawah 100 sama dengan uang per 100. Lalu dengan rupiah sama dengan uang modulo 100. Tapi tetap kalau misalkan dia kurang dari 100, maka kita akan menggunakan rupiahnya saja. Nah, setelah kondisi ini selesai, maka akan dicetak nih hasil perhitungan kita ke layar. Jadi ini untuk mencetak uang 100.000, ini untuk 100.000, ini untuk 75.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000. 5.200, 500, 200, Rp100. Nah, seperti ini. Jadi kita coba programnya dengan menekan build and run atau tekan F9 di keyboard. Lalu kita tunggu sebentar. Di sini pengeksekusian ini butuh waktu. Nah, di sini kita sudah melihat nih. Ini hasilnya. Jadi misalkan kita akan memasuki uang 125.000, tidak menggunakan titik ya. Jadi langsung saja 125.000. Nah, maka akan ada 100.000 pecahan uang, satu pecahan uang 100.000, satu pecahan 20.000, satu pecahan 5.000. Tapi misalkan kita mau memakai rupiah nih, kita coba 999.999 rupiah. Nah, jadi ini 999.000. Nah, jadi akan ada jumlah uang 100.000 itu 9, 75.000 itu akan ada 1, 20.000 akan ada 1, 2.000 akan ada 1, akan ada 2, maaf. 500 akan ada 1, 200 akan ada 2, lalu rupiahnya ada 69. Nah, seperti itu programnya. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.